Qiyam al-lail. Baik. Yang sifatnya kita sebut dengan nama tarawih. Ini sifatnya. Ya, dari kata tarwiha telah saya uraikan sepenuhnya. Bagi Anda yang kiranya baru menyimak, kami sangat berharap untuk bisa mengkaji pada kajian yang terdahulu supaya ada ketersambungan dengan materi saat ini. Baik, ada satu persoalan yang seringkali ditanyakan oleh sementara saudara-saudari kita. Kemarin telah saya jelaskan qiyam adalah nama umum bagi sholat yang ditunaikan dari sejak dimulai waktu malam, yaitu pada waktu Isya. Kalau saya tuliskan di sini Isya, kan? Yang terbentang sampai menjelang fajar. Ya. Kalau saya tuliskan di sini pakai bahasa Arabnya seperti ini, fajar. Di sini al-Isya misalnya. Baik. Fokus baik-baik. Waktu sangat terbentang sampai menjelang fajar. Atau kalau kita ingin batasi supaya tidak mepet dengan fajarnya, maka waktu singkat menjelang fajar disebut dengan sahar. Ya, sahar. Waktu singkat menjelang fajar. Ini kalau kita durasikan kisaran 15 paling maksimal sampai 30 menit ya sebelum fajar. Waktu yang dari ba'da Isya sampai ke sahar ini, kalau kita ambil batas kehati-hatian, ini yang disebut dengan lail, al-lail. Ya. Jika Anda ingin tunaikan sholat di jenjang waktu ini, kita telah sepakati dari kalimat Nabi di hadis Al-Bukhari nomor hadis 37 itu, bahwa kalimatnya berbunyi man qama ramadhana. Sifatnya disebut dengan qiyam. Jika Anda ingin tunaikan qiyam, sholat di malam-malam Ramadan, ya, di malam-malam Ramadan, bahasa Arabnya malam itu lail, maka waktunya sangat terbentang dari ba'da Isya sampai menjelang fajar. Ya, dengan batas ini untuk kehati-hatian ke fajar. Sampai Anda bisa tunaikan witir. Nabi gunakan kata qiyam dengan penggunaan kata dasarnya qoma itu untuk memberikan fleksibilitas. Mungkin ada di antara kita yang terlampau lelah karena bekerja baru pulang, jangan paksakan karena sholat yang ditunaikan dalam keadaan lelah, mengantuk, tak akan maksimal. Sulit untuk membangun rasa kekuatan diri sehingga bisa beristighfar dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa istirahat dulu, Anda bisa tidur sejenak misalnya, ya. Lalu Anda tunaikan setelah tidur, Anda bangun misalnya menjelang waktu-waktu kesahar. Taruhlah Anda bangun jam 2.30, ya kan mustahil dari bangun langsung sholat. Ya, orang bangun kan nggak ada orang bangun langsung sholat. Pasti orang bangun duduk sejenak, gitu kan? Kemudian dia berwudu dulu, sebelumnya bersih-bersih, baru menunaikan sholat. Mungkin sholat dimulai sekitar jam 3, saya kira akan sangat cukup mungkin, ya setengah jam, ataupun 1 jam sampai ke jam 4 menjelang fajar tiba. Nah, jika Anda tunaikan setelah tidur dulu, maka keadaan sholatnya disebut dengan tahajud namanya. Ya kan? Tahajud. Nah, ini namanya. Dari kata hajada, akar kata utamanya ditambah tak di depannya, ditasydidkan huruf sebelum akhirnya. Tahajud. Ya, berarti memiliki makna beraktivitas setelah tidur terlebih dahulu. Namanya ini. Hanya dalam skala waktunya masih dalam konteks waktu qiyam. Hanya ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu. Sifat penunaian sholatnya tetap menggunakan sifat tarawih. Jadi ini disebut dengan tarawih. Kan? Nah sekarang soalannya muncul, Ustadz, kalau saya tunaikan ya qiyam ini sebelum saya tidur ba'da Isya, saya ingin langsung setelah sholat sunnah ba'da Isya, saya tunaikan qiyam Ramadannya. Ya, kerjakan, tunaikan, sempurna, ditutup dengan witir kemudian. Lalu saya tidur.
Maka pertanyaannya, kalau saya bangun sebelum waktu sahar ini, ya kita contohkan fajarnya 4.35 misalnya, ya maka mengambil waktu saharnya kurang lebih jam 4:05, ya kan? Nah 04:05, baik waktu Indonesia bagian barat atau disesuaikan dengan waktu yang lainnya. Kemudian saya bangun ternyata jam 3 misalnya, 03:00, setelah menunaikan qiyam sebelumnya dan insya Allah dengan sifat tarawih. Apakah boleh saya kemudian menunaikan tahajud lagi di malam ini? Ya, bolehkah kemudian menunaikan tahajud setelah saya menunaikan qiyam sebelum tidur? Jawabannya sangat singkat, padat, boleh. Silahkan. Ya, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam kebolehan ini. Yang berbeda hanya persoalan witirnya saja. Apakah witir lagi atau tidak? Kan? Ini langsung bahkan ada petunjuknya dari Nabi SAW dalam satu kejadian ketika Nabi telah menunaikan qiyam di sholat malamnya, kemudian beliau istirahat sejenak. Setelah beliau selesai witir, diduga fajar tiba, tapi ternyata setelah dicek fajar belum tiba. Maka beliau tunaikan lagi sholat 2 rakaat. Setelah tuntas 2 rakaat itu ternyata azan kemudian. Ya, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini situasi di luar Ramadan, bukan saat Ramadan. Baik, ketika beliau menunaikan ini, tiba kemudian azan. Maka selesai beliau menunaikan sholat, kemudian menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, lalu dilanjut ke sholat subuhnya. Nah, jadi di sini para ulama memberikan kesimpulan tidak ada persoalan jika seseorang ingin menunaikan qiyamnya ba'da isya, lantas kemudian ditambah dengan malamnya dia bangun tahajud jika ingin dia kerjakan, tapi ini pun dalam konteks tidak membebani ya bagi seseorang, sehingga dengan itu tidak memberikan dampak lemahnya aktivitas di esok harinya. Jangan sampai karena alasan malamnya tahajud lagi, besoknya pekerjaan jadi malas, gitu kan? Nah, kemudian aktivitas tidak terlaksana dengan baik. Karena itu Nabi memberikan contoh kepada kita memaksimalkan salah satu. Imma sebelum istirahat atau setelahnya. Supaya kita bisa maksimal juga fresh esok harinya menunaikan aktivitas yang kita kerjakan. Tinggal persoalan witirnya. Apakah witirnya ditunaikan lagi atau tidak. Ya, sebagian ulama berpendapat khususnya dari mazhab Hambali berpendapat secara tekstual pada kejadian tadi tak usah sholat witir lagi. Ya, tidak usah sholat witir lagi. Kenapa? Karena zahirnya yang terlihat, kasat matanya yang nampak bahwa Nabi setelah sholat 2 rakaat tadi, ya beliau witir, kemudian tahu bahwa fajar belum tiba, beliau sholat 2 rakaat lagi dan tidak ditutup dengan witir. Maka ada yang menyimpulkan silahkan tambah tahajud tapi tak perlu witir lagi karena sebelumnya sudah selesai. Ini bagian yang pertama. Yang kedua pun ada yang berpendapat tak ada masalah kalau ingin witir lagi. Karena witir yang ini menutup sholat yang 2 rakaat dikerjakan lagi. Ya, sedangkan witir yang pertama menutup sholat yang golongan pertama yang telah kita kerjakan. Jadi kalau dalam konteks di sini Anda sholat kemudian witir, sholat witir Anda menutup sholat yang sebelumnya, rangkaian sebelumnya. Adapun setelah ini jika Anda ingin sholat lagi, maka dibuka dengan sholat baru dan sholat itu ditutup dengan witir yang kemudian dikerjakan setelahnya. Adapun menjawab pertanyaan yang pertama tadi, kan Nabi tidak sholat witir. Patut diduga beliau tidak witir itu karena adzan telah berkumandang. Karena itu tak ada kesempatan menunaikannya. Ya, dengan demikian golongan kedua berpendapat kalaupun adzannya masih panjang atau ada sekat waktunya terlihat atau nampak, mungkin Nabi pun akan mengerjakan witirnya. Ini hanya perbedaan pendapat saja. Ya, kalau Anda ingin tunaikan tak ada masalah, tidak pun tak ada masalah. Yang salah? Bukan yang tidak sholat, karena ini pun sifatnya sunnah. Tidak ada orang nggak sholat sunnah dibilang salah dan dosa. Ya, sunnah itu kan kalau dikerjakan berpahala, tak mampu pun tidak mengapa. Jadi jangan berdebat pada sesuatu yang tidak meningkatkan keilmuan kita, tidak menguatkan iman kita, dan tidak menambah wawasan kita. Cukup apa yang kita pilih, itu yang kita ikuti dan hormati pilihan orang lain. Selesai.